Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fosfor organik adalah bentuk energi yang cerdas. Di dalam tanah, fosfor organik tidak langsung tersedia begitu saja. Ia tersimpan dengan aman, menunggu waktu yang tepat untuk dilepaskan. Ini adalah tabungan nutrisi jangka panjang yang menjaga tanah tetap subur, bukan hanya untuk musim ini, tapi untuk bertahun-tahun ke depan. Inilah esensi dari pertanian berkelanjutan. Dengan menjaga asupan bahan organik, kita sebenarnya sedang membangun pabrik fosfor alami di dalam tanah. Kita tidak lagi memaksa tanah dengan bahan kimia yang bisa mengeras dan merusak ekosistem, melainkan kita membiarkan alam bekerja sesuai fitrahnya untuk menyehatkan dirinya. Lalu, bagaimana cara kita menambahkan fosfor organik ke dalam tanah? Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Limbah ikan. Ikan bukan hanya sumber protein bagi manusia, tapi juga sumber nutrisi yang luar biasa bagi tanah. Salah satu kandungan utamanya yang paling berharga adalah fosfor. Hampir seluruh bagian tubuh ikan mengandung nutrisi penting, namun bagian-bagian tertentu memiliki konsentrasi fosfor yang berbeda. Misalkan tulang ikan. Tulang ikan yang dikubur akan terurai perlahan, menyediakan fosfor selama bertahun-tahun. Ini adalah investasi jangka panjang bagi tanah. Lalu ada jeruan dan bagian lunak ikan, mengandung fosfor serta nitrogen yang tinggi. Air cucian ikan, ini adalah sisa air yang digunakan untuk membersihkan ikan, juga mengandung larutan mineral dan protein yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu, bagaimana cara aplikasinya agar tidak berbau dan efektif? Ada 3 cara mudah yang bisa kita lakukan di rumah. Cara pertama adalah metode penguburan langsung. Gali lubang sedalam 30 hingga 50 cm di sekitar area tanam, masukkan limbah ikan lalu tutup rapat dengan tanah. Kedalaman ini penting agar tidak ada bau yang keluar dan tidak mengundang hewan pengganggu. Praktik mengubur ikan ini adalah salah satu teknik pertanian paling tua dan legendaris yang terdokumentasi dalam sejarah, terutama di Amerika Utara. Cara kedua adalah membuat pupuk organik cair atau POC. Campurkan jeruan ikan dengan air cucian beras dan sedikit molase atau gula merah. Fermentasikan dalam wadah tertutup selama 2 hingga 4 minggu. Hasilnya adalah cairan pekat bernutrisi tinggi yang bisa kita siramkan ke akar setelah diencerkan. Cara terakhir adalah dengan kompos. Masukkan limbah ikan ke dalam tumpukan kompos bersama daun kering. Bakteri pengurai akan mengubah limbah berbau ini menjadi kompos hitam yang kaya akan unsur hara. Limbah tulang. Sisa tulang, baik itu tulang hewan ternak atau ikan, adalah salah satu sumber fosfor alami tertinggi untuk tanah. Komponen utama tulang adalah kalsium fosfat yang sangat dibutuhkan tanaman untuk merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembuahan. Cara aplikasi paling efektif dan populer adalah dengan menjadikannya tulang ikan. Tulang yang utuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Agar fosfornya cepat terserap, kita perlu menghancurkannya. Caranya, rebus tulang untuk menghilangkan sisa daging dan lemak, di mana lemak bisa menghambat dekomposisi dan mengundang lalat, lalu bakar tulang hingga menjadi rapuh dan berwarna putih atau abu-abu. Proses ini merusak struktur keras tulang sehingga mudah dihancurkan. Tumbuk dan hancurkan ulang hingga menjadi bubuk atau butiran kecil. Taburkan bubuk tulang ini ke lubang tanam atau campurkan dengan media tanam. Jika terlalu ribet untuk menjadikannya tepung tulang, menguburkannya secara langsung ke dalam tanah juga dapat dilakukan. Tulang yang kecil dan kurang padat seperti tulang unggas dan ikan dapat terurai jauh lebih cepat, terkadang hancur sepenuhnya dalam waktu sekitar 5 tahun. Untuk tulang sapi atau kerbau, karena kepadatannya yang tinggi, tulang besar membutuhkan waktu lebih lama. Dalam kondisi tanah lembab yang kaya mikroorganisme, tulang dapat terurai dalam waktu 20 tahun. Namun, secara umum, kerusakan struktural total pada kerangka besar bisa memakan waktu 6 hingga 30 tahun. Tetapi, penguraian tulang yang berlangsung secara lambat ini justru memberikan keuntungan ekologis jangka panjang bagi kesehatan tanah. Karena terurai perlahan, tanah akan menerima pasokan fosfor dan kalsium dari tulang secara konsisten dalam jangka waktu yang lama.
Tulang yang mulai rapuh menciptakan rongga-rongga mikro di dalam tanah. Hal ini membantu meningkatkan sirkulasi oksigen di dalam tanah, membantu air meresap lebih baik sehingga tanah tidak mudah memadat atau keras, dan permukaan tulang yang berpori menjadi tempat menempelnya koloni bakteri menguntungkan dan jamur mikroiza. Jamur ini sangat penting karena membantu tanaman menyerap fosfor yang sulit dijangkau. Limbah kotoran hewan ternak. Jika kita mencari kandungan fosfor tertinggi, juaranya adalah kotoran unggas, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging. Mengapa? Karena sistem pencernakan unggas yang pendek dan pakan konsentrat kaya mineral menghasilkan feses dengan konsentrasi fosfor yang jauh lebih padat dibandingkan sapi atau kambing. Limbah ayam tidak bisa langsung dibuang ke lahan dalam kondisi segar. Kotoran segar mengandung amonia tinggi yang bisa membakar akar dan mengandung patogen. Proses pengomposan adalah langkah yang direkomendasikan. Selama 4 hingga 8 minggu, mikroorganisme bekerja memecah fosfor organik menjadi bentuk anorganik yang lebih mudah diserap tanaman. Pengomposan yang benar ditandai dengan penurunan suhu setelah fase panas dan hilangnya bau menyengat. Hasil akhirnya adalah material stabil yang kaya yang bentuk fosfornya langsung dikenali oleh akar tanaman. Fosfor bersifat tidak mofil atau sulit bergerak di dalam tanah, oleh karena itu teknik penempatan adalah kunci. Campurkan kompos kotoran ayam ke dalam tanah saat pengolahan lahan. Ini memastikan fosfor berada di zona perakaran sejak benih mulai berkecambah. Untuk tanaman yang sudah tumbuh, buat parit kecil di sekitar tajuk tanaman, taburkan kompos, lalu tutup kembali dengan tanah. Menutup kompos dengan tanah mencegah nutrisi hanyut terbawa air hujan. Jika ingin mengaplikasikannya langsung ke tanah, maka kuburkan dan beri jarak cukup ke tanaman. Berikan jarak minimal 20-30 cm dari batang utama tanaman agar panas dari proses penguraian tidak mengenai akar sensitif. Jangan biarkan kotoran bersentuhan langsung dengan batang tanaman. Dan saat kotoran terkubur, kita sebenarnya sedang mengundang pasukan bawah tanah. Ini adalah cacing tanah dan mikroba yang akan berkumpul untuk menguraikan kotoran tersebut. Limbah pohon pisang. Selama ini kita hanya fokus pada buahnya, namun dalam dunia pupuk organik, pohon pisang adalah pabrik kalium dan fosfor yang luar biasa. Jika kita mencari kandungan fosfor tertinggi, fokuslah pada bonggol pisang, bagian bawah batang yang tertanam di tanah. Bonggol pisang mengandung mikroorganisme pengurai dan kadar fosfor yang signifikan yang berperan dalam merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan. Sedangkan batangnya atau gedebok mengandung banyak air dan nutrisi yang mampu mendinginkan tanah sekaligus menyediakan nutrisi bagi mikroba tanah. Ada 2 metode utama untuk mengaplikasikannya secara langsung. Metode pertama, pencacahan. Metode ini mempercepat dekomposisi agar nutrisi segera tersedia bagi tanaman. Potong batang atau bonggol pisang menjadi ukuran kecil sekitar 1-5 cm menggunakan pisau atau parang. Buat lubang atau parit-parit di sekeliling area tajuk tanaman. Beri jarak sekitar 10-20 cm dari batang utama tanaman kita. Masukkan cacahan tersebut ke dalam lubang dan tutup kembali dengan tanah. Cacahan ini akan membusuk dalam waktu sekitar 2-4 minggu dan berubah menjadi kompos di dalam tanah. Taburkan sedikit pupuk kandang atau tuangkan larutan dekomposer seperti EM4 pada cacahan sebelum ditutup tanah untuk mempercepat proses fermentasi. Metode kedua, sebagai mulsa. Jika tanah tidak memungkinkan untuk digali, kita bisa meletakkannya di permukaan. Iris batang pisang secara memanjang atau melingkar, letakkan di atas permukaan tanah di sekitar tanaman sebagai penutup tanah atau mulsa, di mana batang akan menjaga tanah tetap dingin dan lembab, lalu perlahan akan melapuk dan menyatu dengan tanah. Hindari mengubur potongan yang terlalu besar secara utuh, karena proses dekomposisinya akan sangat lama dan bisa menjadi sarang hama atau jamur jika kondisi tanah terlalu basah. Limbah ampas tahu. Dalam konteks nutrisi tanaman, ampas tahu mengandung nitrogen yang melimpah. Namun, yang jarang disadari adalah kandungan fosfor organiknya yang sangat potensial. Fosfor dalam ampas tahu berasal dari fitin yang terkandung dalam biji kedelai. Nutrisi ini sangat penting untuk fase awal pertumbuhan tanaman, terutama dalam merangsang pertumbuhan akar lateral dan memperkuat batang tanaman muda. Karena ampas tahu segar, cepat asam, dan berbau busuk dalam 2-3 hari, gunakan metode berikut agar tidak merusak tanaman.
Gali lubang di area tanah yang belum ditanam minimal 2-4 minggu sebelum tanam. Masukkan ampas tahu ke dalam lubang, tutup rapat dengan tanah setebal 10-15 cm untuk mencegah bau dan lalat. Atau buat parit kecil melingkar di sekeliling tanaman dengan jarak minimal 20-30 cm dari batang utama. Taburkan ampas tahu dalam jumlah tipis lalu tutup dengan tanah. Jika ampas tahu sangat basah, sebaiknya peras atau jemur sebentar sebelum dikubur untuk mengurangi kadar air yang memicu pembusukan anaerob yang berbau. Jika ingin mengkompos tetapi lahan terbatas, klik video pada kiri layar dan dapatkan metode mengkompos di lahan sempit. Jika ingin tahu buah-buah legendaris di masa lalu yang sekarang mulai terlupakan, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.